Terdapat sebuah rumah mewah peninggalan warga kebangsaan Jepang yang berada di daerah Jakarta Selatan. Rumah yang sudah kosong ditinggali penghuninya akibat suatu insiden bunuh diri menjadi menyeramkan dan mencekam. Banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh beberapa orang yang tinggal di sekitaran rumah tersebut. Dan saat ini tim telusur akan mewawancarai beberapa narasumber dari warga setempat. Pengalaman mistis apa saja yang dialami oleh warga sekitar rumah ini? Dan sekarang kita saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Pak, boleh diperkenalkan dirinya, Pak? Nama saya Kandi. Oke, Pak. Untuk bangunan rumah Tanaka sendiri nih, Pak. Yang Bapak tahu itu dulunya dihuni oleh siapa aja? Kalau dulu nggak tahu ya dihuni oleh siapa, cuma sudah kayaknya hampir 20 tahunan lah. Dia nggak tahu pindah kemana, terus sampai sekarang dikosongkan. Kalau boleh tahu alasannya kenapa, Pak, bangunan ini dikosongkan, Pak? Kalau masalah dikosongkan aku nggak tahu ya, karena sebelum itu aku belum kenal dengan pemilik rumah itu gitu. Kalau untuk soal berita kematian Mr. Tanaka nih, Pak, warga kebangsaan Jepang yang gantung diri itu Bapak tahu ceritanya, Pak? Iya, itu dulu pernah di situ pernah ada orang gantung diri yang di dalamnya ya, mungkin nggak tahu persoalannya apa, itu persoalan pribadi dia, aku nggak tahu, cuma memang ada dulu ya. Berarti memang benar kebenarannya ya, Pak, ya, kalau rumah itu ditempati oleh warga kebangsaan Jepang dan meninggal karena gantung diri. Iya, dan kasur itu anehnya ya, bisa bau wangi, bisa bau busuk sekali, padahal itu kasur sudah lama banget, tapi bisa kadang bau harum, kadang bau wangi, kadang bau busuk. Itu aku yang kemarin pernah masuk itu seperti itu, malah sama kasur itu orang pada lari gitu loh. Kalau mengenai info tentang kejadiannya, satu keluarga meninggal dan 2 orang yang gantung diri, itu Bapak tahu? Iya, itu sebelah rumahnya. Jadi kejadiannya itu aku nggak tahu persis, yang tahu di situ ada orang bunuh diri gitu. Yang Bapak tahu yang bunuh diri itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sosok penampakan gitu, Pak. Pernah nggak sih ada yang Penampakan ada yang bilang ada gede besar lewat gitu aja, cuma sekilas saja gitu. Kalau menurut Bapak nih, di rumah tersebut, di bagian mana yang paling angker, Pak? Saya rasa saya pernah masuk ke rumah itu bagian belakang, karena ada tangga ke atas, di situ dirimbuni oleh pohon-pohon. Ya, di situ pasti merinding orang kalau masuk ke situ biasanya. Karena saya sendiri pernah masuk ke rumah itu. Boleh diperkenalkan dirinya, Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dewo. Kalau untuk lokasi rumah ini nih, Ki, sejarahnya tuh kayak gimana sih, Ki? Untuk sejarah rumah ini, dulunya memang ditempatin salah satu keluarga ya, tapi karena ada bencana, ya mohon maaf untuk bencananya ini kita nggak sampaikan, takutnya ada salah satu warga yang nggak suka ya. Intinya di sini nih dulu ditempatin ada 4 keluarga di sini. Ya memang terjadi ya suatu bencana, ya sampai akhirnya nih rumah kosong dan ditempatin lagi oleh salah satu warga Jepang. Ya kalau untuk warga Jepang ini bisa saya sampaikan beliau gantung diri di sini. Kalau untuk yang keluarga yang pertama ini ya saya sampaikan sih sedikit ya. Memang semuanya ditemukan sudah tidak bernyawa untuk di rumah ini ya. Berarti di lokasi rumah ini ada 2 deretan kejadian ya, Ki? Ada 2 deretan kejadian yang intinya mereka tidak bernyawa semuanya ditemukan. Kalau boleh tahu nih, Ki, untuk yang punya rumah pertama kali, si satu keluarga ini,
Ada berapa total nih orang yang tinggal di sini, Ki? Tinggal di sini kalau nggak salah waktu itu sekitar ada 4 ya, 4 keluarga, 3 pemilik sini rumah, penghuni rumah maksud saya, 1 pembantu. Kalau yang keduanya dia hanya sendiri tinggal di rumah ini ya. Ini salah satunya di sini nih, Mas. Karena kebetulan waktu itu kan memang saya ikut masuk ke dalam rumah ini ya. Jadi saya lihat seperti di kamar ini nih. Tertumpuk di kamar ini semua. Tapi kalau untuk yang terakhir yang orang Jepang, ya ini di atas ini ya, gantung dirinya. Persis sampai tikar pun masih nih. Ini buat saksi nanti. Oke. Ya, cuman yang terbawa itu waktu itu tambang kalau nggak salah nih. Karena si jenazah ini sampai kemari nih. Oh, berarti tepat di belakang? Ya, ini di belakang saya persis ini, jenazah di sini. Ini di kepala saya ini kakinya nih. Kan kalau orang-orang sana kan tinggi-tinggi nih. Nah, ini kepalanya ada di atas sini, tergantung. Itu pun ditemukan 4 hari ya, kalau nggak salah. Karena biasa kan si bapak ini kan kalau pagi dia berangkat kerja kan selalu jalan kaki nih Mas ya. Jalan kaki, pulang pun kelihatan. Nah ini sudah berapa hari ini kok nggak terlihat gitu loh. Karena kita sebagai warga di sini sering melihat beliau, kok nggak pernah ada nih. Kita coba cek kemari, ternyata kita lihat dari jendela sudah tergantung di atas. Astagfirullahaladzim. Kejadian yang pertama sampai kejadian yang kedua, Mr. Tanaka ya, Ki, menggantung diri itu selisihnya berapa tahun, Ki? Wah, selisihnya kurang lebih hampir 5 tahun loh. Selisihnya hampir 5 tahun karena setelah kejadian yang pertama itu pun ini rumah sempat kosong. Sempat kosong kurang lebih hampir 2 tahun deh, 2 tahun. Dia 2 tahun lebihan. Gak lama kan ditempatin itu Pak Tanaka itu. Itu pun beliau nempatin belum lama kok Mas. Dia nempatin belum lama, sekitar baru 1 tahun kok dia. Baru 1 tahun di sini karena mungkin ya menurut, karena kan waktu ditemukan si jenazah ini kan memang semuanya ada beberapa catatan untuk Mister ini nih yang meninggal. Ya di situ sih saya ambil kesimpulan sih memang hanya gara-gara istri mungkin ya, istrinya selingkuh atau bagaimana, akhirnya dia nggak kuat mungkin gantung diri. Oke. Gitu. Untuk usianya sekitaran berapa, Ki? Kalau usia sekitar 47-an deh. Kabarnya nih, Ki, Ya. menurut info yang saya dapat juga nih, Mr. Tanaka ini sebelum meninggal sempat menitipkan wasiat. Ya, itu sempat menitipkan wasiat seperti kartu ATM dan beberapa duit rupiah dan duit dolar ya, dolar untuk duit di Jepang itulah, duit apa itu namanya itu. Itu sempat semuanya ada di meja di atas, Mas. Itu ada meja di atas, sempat ditaruh di situ semua, termasuk HP, jam tangan dan beberapa perhiasan itu sempat ditinggalkan di situ semua. Termasuk wasiat itu, karena sempat saya ikut baca ya memang tertulis di situ sakit hati dengan istri seperti itu. Kalau untuk Mr. Tanaka ini, dia punya keluarga nggak sih di lokasi rumah ini, Pak? Kalau untuk keluarga dia nggak ada, dia nggak punya keluarga di sini. Keluarganya beliau ya adanya di negaranya dia di sana, di Jepang. Makanya waktu beliau meninggal pun semuanya yang ngurus dari kedubes Jepang, karena jenazah pun dibawa ke kedutaan besar Jepang untuk dibawa ke kampungnya. Wasiat yang dititipkan oleh beliau, berarti itu jatuhnya dititipkan untuk siapa, Pak? Kalau untuk itu sih kemungkinan ditahan mungkin ya Mas ya, ditahan oleh pihak kedutaan Jepang, karena
waktu pengambilan jenazah pun itu tidak ada satu keluarga pun yang datang. Jadi semuanya dari mulai barang-barang yang dia tinggalkan termasuk uang, ATM, jam tangan dan handphone itu pun semua dibawa oleh kedutaan Jepang, termasuk si jenazahnya ini. Ki Dewo, berarti setelah rumah ini kosong karena Mr. Tanaka meninggal, Ya, rumah ini sempat kosong lagi, Ki? sempat kosong karena dari penghuni awal setelah kejadian-kejadian itu sempat kosong hampir 2 tahun. Setelah kejadian kedua ini ya sampai sekarang ini kosong. Berarti sudah hampir berapa tahun kalau dihitung ya? Udah hampir mau 5 tahun ini rumah kosong. Oke. Setelah pemilik meninggal ya, gantung diri itu sampai sekarang belum ada yang nempatin sama sekali. Kan dulu sempat nih ini rumah hampir mau dibetulkan, beberapa tukang itu pun bertahan hanya berapa hari, nggak sampai sehari kalau nggak salah deh. Tukang datang pagi, sorenya nggak ada yang berani tidur di sini, tidurnya pada di pos semuanya. Itu hampir ada berapa orang tuh, 5 orang, 5 tukang. Ya habis kejadian itu terakhir nih sampai sekarang kosong, nggak ada yang berani masuk. Kalau dari warga sekitar nih, Ki, Ya. pernah nggak sih ada ngalamin kejadian mistis di lokasi ini langsung gitu, Ki? Kalau untuk warga sendiri di sini pernah ada. Belum lama sih, baru beberapa minggu yang lalu. Itu pembantu depan sini itu sampai teriak-teriak, Mas, sampai lari ke depan. Pas ketemu saya itu, yang dia lihat itu ada sosok dari sini nih terbang, dia gangguin, diketawain. Itu diketawain sekitar jam menjelang Isya kok. Menjelang Isya dia. Ini pembantu sebelah sini, sebelah rumah ini persis nih. Itu lari ke kos-kosan, ke kontrakan kita, lihat di situ, bertanya di situ. Sampai minta pulangnya pun dianterin, Mas. Itu sering warga sini sering ngalamin. Kalau untuk penampakan-penampakan ya itu yang sering terlihat dari rumah ini ada sosok hitam. Kalau yang sering itu ya itu yang kuntilanak itu. Kadang dia duduk di atas ini, kadang di atas, kadang di pohon asem yang gede nih depan rumah ini, itu keseringan. Ki Dewo sendiri nih, sebagai warga asli yang Iya, udah lama mengetahui lokasi ini, pernah nggak ngalamin kejadian langsung, Ki? Kalau saya ngalamin sih sering banget, Mas. Sering banget, hampir setiap malam pun sering. Kalau pas lagi duduk sendiri kan kadang saya sering di luar. Kadang ada beberapa rekan-rekan yang juga kepengin ngesut rumah ini pun sering. Saya beberapa kali nemenin di rumah ini pun sering saya alami hal-hal seperti itu. Dan bahkan ketemu wujudnya langsung pun sering. Dan baru beberapa malam yang lalu itu pun ada kok warga yang laporan ke saya bilang, "Mas, di sana ada yang duduk di atas." Saya samperin, ya memang ada kelihatan wujud, bener-bener wujud nih di atas rumah ini. Itu sosoknya kuntilanak. Dan itu memang menurut warga sini sih memang ganggu. Sempat memang mau kita tawasulin ataupun kita doakan biar nggak ganggu, cuma kan ya mungkin warga juga kurang berani ataupun takut ya sampai sekarang, Mas. Jadi nggak ada yang berani lagi. Kalau saya pribadi sih sering lihat penampakan di sini tuh sering banget. Kalau untuk sosok atau perwujudan yang paling menyeramkan di lokasi ini, itu yang mana, Ki? Yang di belakang, Mas. Yang di belakang ini yang sering ganggu nih. Ini wujudnya hitam gede dan ya kalau orang-orang bilang mah itu wujud genderuwo ya. Nah kalau yang di atas ini yang perempuan nih, yang pernah tinggal di sini ya, namanya orang meninggal secara nggak wajar ataupun ini mungkin kan penasaran, Mas, arwahnya. Bisa jadi itu yang ganggu, gentayangan. Tapi memang yang paling serem yang di belakang. Ya angkernya di sini sih luar biasa kalau saya bilang ya. Ya mungkin kalau untuk warga umum yang melihat sih mungkin tenang-tenang aja,
Tapi kalau bagi kita yang mampu, yang lihat jelas makhluk seperti itu, ya benar-benar seram. Sosok dari Mr. Tanaka nih. Pernah nggak sih ada yang ketemu sama beliau? Sempat ada yang beberapa kali ketemu. Itu kejadian menjelang maghrib. Dan yang ketemu ini langganan bajainya dia. Nah, dia kan sering kalau mau ke gereja ataupun ya mungkin sembahyang ya bagi dia, itu kan dia pesan bajai pribadi dia. Itu sempat dipanggil katanya, sempat bawa beliau. Nah, tapi kan waktu kejadian ini kan si supir bajai dia belum tahu kalau tuan ini sudah meninggal. Begitu saya terangkan, itu kan udah meninggal mas. Orang kemarin berangkat sama saya kok. Nah itu sempat terjadi. Itu setelah 3 minggu. 3 minggu si mister ini gak ada. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi pernah ada yang lihat dan naik bajai bareng katanya. Ini setan kok naik bajai. Jadi kejadian ini dialami oleh supir bajai langganannya. Langganannya. Itu langsung supir langganannya. Pak Udin namanya. Itu sempat terjadi seperti itu. Dan dia ngobrol dengan saya kok. Makanya kan saya kasih tahu kalau beliau itu sudah nggak ada. Karena waktu kejadian ini kan memang Pak Udin ini kan dia lagi di kampung, lagi di Jawa. Gitu. Di lokasi ini kan juga pernah atau sering dipakai oleh para konten kreator ya. Betul. Pernah nggak sih dari salah satu konten kreator yang konten di sini melakukan interaksi secara langsung oleh Mr. Tanaka? Dari beberapa YouTubers lain pun setiap dia ke atas pasti ada kejadian. Dari yang mulai didorong, dari yang mulai kamera pecah, dari yang mulai handphone ngeblank. Sering seperti itu. Berarti Mr. Tanaka ini menggantungkan dirinya pas di besi ini kayak? Pas ini saksi masih ada tuh tikernya. Nanti mungkin bisa di zoom biar kelihatan. Nah ini tikernya masih ada. Cuman ya yang ada cuma talinya. Waktu itu kalau nggak salah dibawa dari kepolisian untuk barang bukti kalau nggak salah. Jadi di rumah ini kan ada 2 kejadian nih. Iya betul. Jadi tragedi yang pertama itu adalah kejadian ditemukannya 4 orang dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Iya betul. Lalu disusul oleh kejadian tragedi dari Mr. Tanaka. Betul, yang gantung diri. Nah, selama masih hidup nih Mr. Tanaka nih, pernah nggak sih dia mengalami kejadian mistis juga di lokasi ini? Kalau untuk itu kita nggak pernah tahu ya mas, karena kita nggak ngerti bahasanya beliau. Karena dia itu di Indonesia ini dia nggak pernah. Kalau untuk pakai bahasa di sini dia nggak pernah pakai. Karena setiap kita ketemu dengan beliau pun ya sekedar menyapa, Mister, dia hanya cuma ngangguk kepala. Jadi kita untuk ngobrol dengan dia itu susah. Kalau untuk ngalamin kejadian-kejadian di rumah ini mungkin sih ngalamin, cuma kan ya karena mungkin dia orang luar negeri sana mah mungkin dianggap biasa atau seperti apa kan gitu. Belum pernah tahu kalau untuk misternya ini mengalami hal-hal yang nggak di luar nalar kita ya. Di sini kita belum tahu. Oke, Dewo, ini kita sudah berada di depan pintu masuk rumahnya kediaman Mr. Tanaka ya, Dewo. Tadi kan Dewo sempat menceritakan ada kejadian Mr. Tanaka menaiki bajai langganannya. Nih. Iya, betul. Itu di mana lokasi kejadiannya? Lokasinya di sini. Jadi sempat dipanggil di sini ya. Iya. Jadi tukang bajainya langganan. Ya sore sih menjelang maghrib. Bajai ini ada di depan sini. Karena dari tukang bajai itu bercerita dengan saya seperti itu. Jadi yang melihat sosoknya beliau itu satu-satunya itu tukang bajai langganan beliau. Beliau itu minta dianterin kemana gitu dah. Jadi
waktu itu tukang bajainya memang ada di sini, di lokasi ini. Sekitar menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Jadi supir bajai ini yang tahu wujud sosoknya beliau setelah beliau nggak ada. Dan Ya, yang menyaksikan itu langsung supir bajai pribadinya dia. ya supir langganannya. Supir ya. langganan, supir langganan. Dia biasa mangkal di sini sih soalnya. Dia. Nah, pada saat kejadian ini kan memang si supir bajai ini sebelumnya memang tidak tahu ya. Tidak tahu karena waktu kejadian itu ini supir bajai langganan dia ini di kampung. Di Bapak kampung. Udin ya namanya. Bapak Udin. Begitu ketemu saya kasih tahu, baru dia tahu dan kaget ya. Loh, yang saya bawa itu siapa? Karena ya dia kan belum tahu kalau si Mister ini sudah nggak ada. Kejadian sekitar ya 17.45-an lah, menjelang maghrib dah. Jam-jam segini ya berarti Jam-jam ya? segini, jam-jam segini. Tepat di sini persis. Banget nih lokasinya. Ya, betul. Oke Ki Dewa, kita sekarang langsung masuk ke dalam rumah. Boleh untuk kita telusurin. mencari tahu lebih Ya, betul. dalam lagi nih. Ki. Ada apa di dalam, kejadian apa, yang mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa lah. Silakan Ki. Ya, silakan. Oke Ki Dewa, Ya. kita sekarang udah berada Ada di di tengah dalam ya. ya, ada di tengah. Di ruang tamu ini. Di mana tadi lokasi ini adalah tepat ditemukannya sosok jenazah dari Yang gantung diri itu. Mister Tanaka. Betul, betul. tepat di balik. Tepatnya ini. Ini lokasinya. Oke. Ini terlihat, mungkin bisa dilihat, ini bekas dari alasnya dia pun masih ada di atas nih, Jadi tergantung. tikar ini waktu pada saat kejadian memang sudah ada. Sudah ada. Oke, berarti talinya memang digantung Tali ada di besi sini dan posisi kaki beliau ada di sini. nih. tepat di sini. Tepat di atas kepala saya persis. nih. Kan kalau orang sana kan tinggi-tinggi nih. Sempat dari situ kemarin. Itu pada saat kejadian ditemukan banyak warga yang menyaksikan Ki. Untuk warga yang menyaksikan, hampir seluruh warga sini menyaksikan, karena kan jenazah ini kan sudah hampir 4 hari baru ditemukan. Ya kebiasaan beliau kan kalau pagi jalan, sore jalan, kok ini gak pernah lihat gitu loh. Begitu kita cek kemari, bareng-bareng dengan RT setempat dan warga, kita lihat dari depan ternyata sudah ada di sini, sudah gitu ya. dalam keadaan meninggal. Itu berarti hitungannya ya 4 hari deh, 4 hari Kalau meninggal. 4 hari nih berarti. 4 hari. Itu kondisi jenazahnya gimana Ki? Waktu ditemukan sih sudah hampir membusuk ya, karena sudah 4 hari jenazah gitu kan. Tepat di sini persis. Tepat ya. Ya, waktu itu memang pakai tali jemuran kalau nggak salah, warna kuning. Oke Ki, kalau untuk kejadian yang pertama kali nih, Ya. ada satu orang keluarga yang ditemukan sudah dalam kondisi tertumpuk Ya, betul. dan banyak ceceran darahnya. Ya, itu kejadian awal dari pemilik rumah ini ya, ngontrak ataupun sewa deh, kalau nggak salah sih sewa dia. Sebelum kita nanti ke tempat ditemukannya 4 orang jenazah, boleh nggak sih kalau kita melihat-lihat bangunan yang ada di lokasi? Boleh kita keliling coba dari kamar depan sampai kita nanti coba ke atas. Kita lihat-lihat di atas deh seperti apa. Oke, saya tertarik sama yang di sebelah sana. Boleh, silakan. Kita lihat-lihat dulu. Kita ke sana Ki. Boleh, silakan. Ayo Ki. Oke, ini Ki, kita sudah berada di bagian samping ya. Ya, ini Kak, samping kamar pembantu ya. Ini kamar pembantu yang dulunya ini buat tempat beliau nih, pembantu. Yang pertama ini, yang pertama nempatin rumah ini nih. Yang kasus nih kan dari sini kan diseret ke dalam sana. Oke. Itu yang nempatin pertama ya, sebelum kejadian gantung dirinya Mister si Tanaka itu. Oke, jadi tempat ini adalah kamar yang difungsikan sebagai Kamar pembantu. Pembantu Kamar rumah tangga. betul. Yang pada saat kejadian ini Ya, jenazahnya ikut korban juga ikut dia. korban juga Ikut kan, korban sempat juga meninggal yang sempat juga. diseret sampai ke sana. Jadi dikumpulkan di satu kamar. Jadi dari sini dieksekusi mungkin di sini ya Pak ya. Mungkin bisa jadi dieksekusi ke sini. Jadi nanti diseret ke dalam, digabung di kamar dalam.
Nanti kita lihat kamarnya seperti apa. Oke, kayaknya nih saya semakin penasaran, pengen tahu Boleh. tempat di mana ditemukannya tumpukan jenazah ya, Pak. Boleh. Kita lewat mana nih, Pak? Lewat samping bisa, lewat depan bisa. Tapi Lewat lewat sana ya, sini aja depan ya? ya, ke depan. Sana, Pak. Boleh. Ini kamarnya nih yang dulu buat dikumpulkan jadi satu, yang korban-korban itu. Ini letaknya di sini nih. Kadang di sini juga ini aja sedikit masih bau anjir nih. Kalau saya cium ya, ini masih bau anjir. Karena dari belakang yang tadi itu kamar pembantu, itu seret sampai kemari. Ini semuanya ditemukan satu kamar ini dari 4 orang itu. Saya sedikit kebayang sih dengan kejadian yang tergambar itu ya. Betul. Karena kalau yang dilihat itu waktu kita temukan itu memang yang terparah yang pembantu itu. Pembantu ya hampir putus lah. Leher. Ya, hampir putus. Oke. Semuanya dari sini. Dihadapkan ke sana semua, tapi dari si pembantu itu kakinya ada di sini, kepala ada di sini. Oke. Ini tempatnya di sini. Oke, jadi ini adalah tempat kamar yang dimana di lokasi ini pernah ditemukannya 4 orang. 4 orang. Jenazah dengan luka sayatan di leher. Betul. Dan ditumpuk di sini ya. Ditumpuk di sini, dan itu pun ditemukan sekitar hampir ya mungkin kejadian malam ya, malam ataupun menjelang subuh, karena kita taunya itu menjelang sore sekitar jam 3 sampai setengah 4 ya. Jam 3 sore setengah 4 ya baru kita temukan di sini. Memang kondisinya sudah darah pun sudah ada yang kering, sudah ya sedikit inilah, nggak terlalu melebar banget. Cuman memang tarikan darah dari sana kemari masih ada ya, masih ada walaupun kering ya, tapi tetap masih ada. Oke, pada saat ditemukan jenazah ini, itu siapa yang pertama kali menemukannya gitu? Yang pertama kali menemukan ini kan dulu di sini ada tukang kebun nih, ada tukang kebunnya. Kebetulan yang mungkin dia tahu dari mana, dia pulang kemari, pintu tidak terkunci, masuk ke dalam, beliau yang teriak dulu, barulah laporan ke RT setempat dan beberapa warga sini baru berdatangan kemari. Oke, berarti lagi-lagi ya pada saat kejadian di lokasi ini juga banyak warga yang menyaksikan gitu. Banyak yang menyaksikan warga di sini. Itu mungkin ya makanya di rumah ini jadi angker ya, mungkin itu gara-gara itu, karena mungkin penasaran arwahnya atau seperti apalah. Oke, jadi ini kan tadi kan tempat ini juga jadi omongan Ki Dewo sebagai tempat yang terangker juga nih. Selain tempat yang satunya lagi ada di lantai 2. Iya, betul. Gimana kalau kita ke lantai 2? Boleh, kita lihat ke lantai 2 seperti apa. Oke, silakan Ki. Ya, silakan. Ini kita sekarang sudah berada di lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Tempat kejadian yang kedua ya, yang gantung diri. Iya. Yang misteri itu. Ini posisinya di sini nih, Mas. Oke. Ini masih ada. Ya. Nih, dulu tali diikatkan di sini. Oke. Jadi tali diikatkan di sini, ini masih ada bekas kayak ya. Tali ya gitu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi ikatan tali di sini, si jenazah ke bawah dia. Oke. Ini kan tempat dia kalau santai ini barang-barangnya masih ada, sampai handuk yang biasa dia pakai pun masih ada. Handuk yang karena terakhir yang ditemukan ini di sini, dan di sini nih meja nih. Di sini ada meja. Mejanya nanti ada di dalam. Itu kan dulu meja di sini, terus dipindahkan ke dalam sama tukang yang dulu mau ngerapin di sini. Pas di sini nih mejanya, dia yang ninggalin beberapa amanah ya. Pas di sini mejanya. Saya ingat tuh ceritanya. Jadi ada meja yang di atasnya itu mungkin sudah dipenuhi dengan wasiatnya. Dengan wasiat, betul. Berupa dari mulai uang. HP, uang, dompet, terus beberapa surat-surat berharga lainnya. Ini ada di sini nih mejanya.
Nanti kita lihat mejanya ada di dalam kok. Oh, mejanya ada di dalam? Ada di dalam, ada di dalam. Oke, jadi nanti kita ke dalam aja kali ya buat Boleh, lihat sekali lagi. silakan biar dilihat. Ini kasurnya yang hari-hari si Ya, ini almarhum buat pakai. kalau buat berarti ya? santai di sini dia. Dia kalau santai di atas sini. Sampai ada handuknya juga. Betul. Oke, kita ke dalam tempat. Ya, Oke. silakan. Sini, Ki. Iya, di sebelah sini dia. Oke. Mejanya nih. Ini meja yang pada saat ditemukan posisinya ada di depan tadinya. Ada di Ki, ya? depan, ada di depan. Dan di sini barang-barang wasiat ini ada di sini semua nih. Oh, Tapi begitu si jenazah itu dibawa dari kedutaan Jepang, ini meja dimasukkan ke dalam. Ini seperti ini kan barangnya punya beliau ini. Iya. Peninggalan beliau masih ada di sini semua. Cuman yang dibawa kan cuman barang-barang yang berharga seperti handphone, duit dan beberapa surat-surat penting. ATM juga termasuk di situ, Ki. Semuanya ada di sini semua. Tapi kan dibawa ke sana buat barang bukti, termasuk tali yang buat gantung diri beliau, buat barang bukti. Ini mejanya nih, sini. Berarti semua barang-barang yang dititipkan atau diwasiatkan oleh beliau ini Ya ada semuanya sudah ada di kedutaan Jepang Kedutaan sana. Jepang, ya? Iya, karena kan beliau di sini kan memang dia nggak punya keluarga, makanya dari pengurusan jenazah sampai semuanya urusan dari kedutaan Jepang. Oke. Gitu. Oke, Ki Dewo, terima kasih banyak. Sama-sama. Ki Dewo sudah mau nemenin tim telusur Siap. untuk mencari tahu tentang sejarah dari bangunan ya. rumah Tanaka yang berada di daerah Jakarta Selatan. Betul, betul. Terima kasih banyak Ki Dewo, semoga Ki Dewo sehat selalu. Amin, Supaya amin. nanti kita bisa bertemu lagi di episode telusur selanjutnya nih. Ya, siap. Terima kasih Ki Dewo. Sama-sama. Silakan Ki.